kerabat dan para sahabat menjadi heran dan bertanya apa gerangan yang menimpa Romeo. Mereka berusaha menghibur hati Romeo. Di antara sanak keluarga dan saudara terdapat seseorang yang paling dekat. Ia sering memberi nasihat dan bersedia menemani Romeo selama bertahun-tahun. Ia menyayangi dan menjadi sahabat Romeo dalam suka maupun duka. Ia menganggap bahwa cinta yang diagungkan Romeo bukanlah hal yang perlu dirisaukan. Apa gunanya bersedih seperti ini, Romeo? Nasihatnya. Pertimbangan membingungkan apa yang bersemayam dalam pikiranmu, sehingga melewatkan masa remaja secara sia-sia. Mengapa engkau mengejar gadis yang menghina dan menghindarimu, padahal engkau sadar kalau dia tidak menghargai segala usahamu? Bahkan, ia sama sekali tidak memedulikan kehormatan, air mata, dan penderitaan yang engkau alami, bahkan meragukan ketulusanmu. Apa yang harus aku lakukan untuk memindahkan beban berat dalam hatimu? Jangan karena gadis itu, persahabatan kita menjadi goyah. Aku selalu berdoa demi kesehatan dan kebahagiaanmu. Oh, janganlah biarkan diriku meninggalkanmu tanpa melakukan sesuatu untuk mensyukuri kebebasanmu yang paling berharga. Aku tidak rela jika karena rasa cinta yang engkau agungkan, engkau tidak menghiraukan keadaan. Gadis itu telah mencintai orang lain dan membiarkan engkau meratap sendiri. Cinta seperti apa lagi yang engkau kejar ketika orang yang engkau cintai telah bersumpah dalam sebuah istana cinta demi orang lain? Engkau masih muda, berasal dari keturunan terhormat, pun dikaruniai wajah tampan. Sadarkah engkau bahwa tak seorang pun yang bisa mengalahkan kegagahanmu? Tahukah engkau bahwa ketampananmu menarik perhatian semua gadis? Selain itu, pengetahuan yang engkau pelajari dengan susah payah membuat engkau memiliki kemampuan paling menonjol dibanding pemuda lain. Sebagai putra tunggal, engkau merupakan satu-satunya tumpuan kasih sayang dari kedua orang tuamu. Tidaklah engkau berpikir bahwa kesedihan yang mengungkungmu juga memengaruhi perasaan ayahmu? Betapa ia mengharapkan dirimu untuk menggantikan kedudukannya, serta berharap kehebatanmu diakui banyak orang. Coba engkau pikirkan pendapat sanak kerabat ketika tahu bahwa engkaulah penyebab semua kehinaan ini. Musuh bebuyutanmu akan tertawa melihat engkau menjadi pemuda durjana. Satu-satunya nasihat dariku yang harus engkau pahami dan sadari dan resapi benar seluruh perkataanku adalah agar engkau bisa paham dan meninggalkan kehilafanmu selama ini. Bukalah kerudung cinta yang membutakan penglihatanmu, agar engkau siap menempuh jalan yang telah ditentukan kakek moyangmu. Namun, jika engkau ingin memperbudak dirimu sendiri, maka pergilah ke tempat lain yang sekiranya bisa menenangkan kegelisahan hati dan membuatmu bahagia. Pilihlah beberapa gadis terhormat yang bersedia melayani, menghormati, sabar mendengarkan keluh kesah hatimu, dan mencintai dirimu selamanya. Janganlah engkau tebarkan lagi benih penderitaan di ladang jiwamu yang tandus, sebab ketika musim panen tiba, tak ada hasil yang bisa dipetik sebagai balasan atas kerja kerasmu. Tinggallah bersama gadis-gadis kota untuk beberapa lama sampai engkau temukan seorang gadis cantik, menyenangkan, bertubuh ramping, berparas jelita, sehingga bila menatapnya rasa cinta senantiasa menyirami hatimu. Dan pada akhirnya engkau bisa memberikan cinta dan gairah pada gadis lain sampai usia tua. Berbagai nasihat telah menembus gendang telinga Romeo, namun baru kali ini ia bisa merasakan kebenaran dari kalimat yang baru saja didengar. Kebenaran saran tersebut mampu melepaskan kekalutan pikiran, menyejukkan hati, dan menghangatkan jiwanya.
Kalimat-kalimat itu sedikit demi sedikit mengikis kesedihan yang menggumpal dan meredakan kegundahan hati. Romeo berjanji pada sahabat terpercaya itu untuk melupakan derita cinta dan mulai mencari gadis lain yang bersedia menerima mencintai dirinya. Hari-hari selanjutnya ia mulai mencari kesempatan pada setiap acara, baik undangan pesta, perjamuan makan malam, undangan ke gereja, ketika berada di jalanan, menonton pertunjukan panggung terbuka, dan berbagai tempat lain demi menemukan pasangan jiwa. Meskipun dalam setiap acara Romeo selalu mencari dan mengamati seorang gadis untuk didekati, ia tetap berusaha terus menyembunyikan maksud hati. Tak sedikit pun tampak dari gerak-gerik maupun tatapan mata Romeo bahwa saat itu sudah lelah berlayar dan merindukan pelabuhan untuk menambatkan perahu cinta. Kini Romeo mulai merasakan kebahagiaan, tetapi jika ia tidak dilahirkan ke dunia, ia itu akan jauh lebih baik. Sesungguhnya, rembulan mampu mengubah trompet usang menjadi baru, menghalau awan mendung kelabu yang selama itu menaungi, serta menghalau nasib sial yang menyeret dan membuatnya tersesat jalan. Malam-malam musim dingin melelahkan di Verona mulai dimeriahkan berbagai pertunjukan untuk menyambut peringatan Natal. Musim mengundang gadis-gadis kota untuk hadir dalam sebuah perjamuan. Upacara perjamuan itu diselenggarakan di kediaman Capulet. Seluruh penduduk Verona diundang tanpa kecuali untuk ikut bersukacita, serta menghilangkan berbagai prasangka dalam hati. Semua mempunyai kedudukan sama tanpa membedakan gadis berperas cantik maupun buruk rupa, tanpa membedakan kesatria dan rakyat biasa. Para tamu undangan berkumpul dalam ruang pertemuan yang mewah. Kehadiran para gadis dalam pesta tidak hanya sekedar mengikuti perjamuan, namun juga menjadi kesempatan untuk saling menonjolkan kecantikan dan mencari siapa yang terlihat lebih menarik. Hampir seisi kota mendapat undangan dan menjadi tamu kehormatan Tuan Capulet, kecuali keluarga Tuan Montague. Perselisihan antara dua keluarga itu ternyata tak bisa dikalahkan oleh sebuah peringatan keagamaan. Andai kata Tuan Capulet mengundang mereka, mungkin keluarga Tuan Montague tidak sudi untuk hadir. Namun lain halnya dengan Romeo yang tidak memedulikan perselisihan antar dua keluarga. Keinginan berkumpul dengan para gadis membuatnya bertindak nekat tanpa memedulikan dendam keluarga. Ia datang ke perjamuan dengan menyembunyikan wajah di balik topeng. Tengah malam ia memasuki ruangan bersama dengan 5 orang kawannya. Mereka menyelinap di antara para gadis dengan bersikap sopan walaupun muka mereka memakai topeng. Setelah cukup lama, akhirnya mereka melepas topeng agar para gadis mengenali kehadiran mereka. Ruangan pesta yang temaram tiba-tiba terang benderang terkena cahaya obor. Ketika ruangan terbuka, Romeo terkejut atas kejadian itu membuat wajahnya bersemu merah dan terdorong menuju lorong ruangan. Kobaran cahaya obor itu terasa lebih terang dari cahaya matahari bagi Romeo yang lugu, karena ia terlihat utuh di hadapan semua orang. Melihat kehadiran Romeo, para tamu menjadi curiga. Sementara para wanita tampak takjub dengan mata terbelalak memandangnya. Mereka terpesona melihat tubuh tegap Romeo dipadu dengan parasnya yang tampan alami. Mereka menganggap Romeo seumpama langit yang berpadu dengan alam dan menjelma menjadi keindahan. Bahkan gadis tercantik pun akan terlihat buruk jika disandingkan dengan Romeo. Ketika Romeo mengangkat kepala, keheranan lain muncul. Betapa bodoh orang yang menempatkan diri di dalam kelompok musuh. Para gadis semula berpikir bahwa kedatangan pemuda itu akan berlanjut dengan perkelahian, sebab pada umumnya mereka menyukai seorang lelaki pemberani, seperti tokoh pahlawan dalam kisah-kisah yang mereka baca pada berbagai buku. Sementara itu, keluarga Tuan Capulet mengabaikan kehadiran musuh, berusaha menekan kemarahan dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin lebih penting bagi mereka untuk menenangkan tetamu.
Para kesatria terhormat, atau untuk menghindari balas dendam keluarga Tuan Montague serta kemarahan Pangeran Escalus jika melawan anak muda keturunan musuh itu. Mungkin keluarga Tuan Capulet merasa malu menunjukkan kemarahan dalam rumah sendiri melawan seorang musuh yang berusia belasan tahun. Mereka tidak menghiraukan kehadiran Romeo, seolah tidak ada keinginan dalam hati mereka untuk menantang atau melukainya. Mereka tidak bertanya apa yang membuat engkau berada di sini, namun berkata, demi Tuhan, bergegaslah. Kata-kata itu membuat Romeo bisa bebas berlalu dari pandangan para gadis. Tetamu sempat cemas dengan kejadian itu, namun hal buruk yang terlintas dalam pikiran mereka berubah menjadi khayalan menyenangkan. Kebiasaan telah mengajarkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan luas, agar orang lain tetap bergembira dengan keberadaannya. Romeo segera melupakan kejadian tersebut dengan bantuan obor di tangan. Ia berusaha mencari garis tercantik. Cahaya obor membantunya memilih, menimbang, menilai yang terbaik di antara sekian banyak gadis. Semua itu dilakukan dengan tenang agar tidak mencurigakan. Tidak berapa lama matanya membentuk sosok gadis berwajah jelita dengan bentuk tubuh sempurna sedang dirayu oleh Country Paris dan Theseus. Gadis itu tampak dipaksa untuk menemani dansa. Country Paris tampak tergila-gila pada gadis itu. Sorot matanya amat tajam, seolah-olah menelan gadis itu dalam seketika waktu. Tetapi gadis itu tampak ragu dan tidak menyerahkan diri sepenuhnya. Romeo belum pernah melihat gadis itu dan sepertinya ia telah menemukan gadis impian meski gadis itu tengah dalam rayuan pemuda lain. Romeo berkata kepada gadis itu dalam hati, engkau berhak untuk membanggakan diri atas keindahan sempurna yang engkau miliki, bahkan membuat pujian terhadap kecantikan seolah tidak pernah ada, tidak pernah terlihat, dan tidak pernah hidup dalam hari-hari kami sebelumnya. Saat menatap gadis itu dengan mata cerdik jenaka, cinta pertama yang hampir membuat ia berharap untuk mati kini sudah terlupakan, seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Sebagai kata pepatah, seorang sering tidak terpikirkan apa yang tidak terlihat, dan bagaikan sebuah paku yang ditancapkan pada papan, begitulah kisah cinta itu keluar menembus batas pemikiran cinta pada zaman kuno. Ketika kedua pasang mata itu bersirobok pandang, nyala api yang datang tiba-tiba berkobar semakin besar, seolah hanya kematian dan aliran darah dari keduanya yang mampu memadamkan panas membakar. Romeo melihat dirinya berada dalam amukan badai yang mengguncang antara harapan akan bertemu pelabuhan baru yang lebih menyenangkan dengan bahaya tersesat menghadang. Kebingungan membuat Romeo tak mampu memikirkan tindakan selanjutnya. Ia menginginkan secercah cahaya, namun kobaran apinya hanyut dan padam, tenggelam dalam banjir leter. Romeo seolah kehilangan akal, lupa keadaan diri, lupa menanyakan nama gadis yang telah mengikat hati dalam ikatan kokoh walaupun tak berbuat apa-apa. Pemuda itu tidak berusaha melepaskan ikatan, malah melakukan tindakan bodoh, mencari berbagai cara agar bisa selalu memandangi sang gadis demi memuaskan mata. Tanpa disadari, melalui tatapan ia telah menelan bait beracun manisnya cinta. Karena dalam kelalaian pasti tersembunyi bahaya menunggu. Racun cinta mulai menyebar, merayap, menyerang tulang dan urat nadi hingga dalam sekejap mampu menimbulkan penderitaan mematikan. Sementara Juliet, begitulah nama gadis cantik menawan itu, mengedarkan pandangan menatap setiap orang yang hadir melalui keindahan bola matanya. Tiba-tiba ia tercekat, matanya memandang Romeo. Seketika Juliet seolah ingin memasrahkan seluruh jiwa dan raga, tanpa memedulikan keadaan diri baik kebebasan maupun kesehatan raga. Pemuda-pemuda lain juga para gadis cantik di ruang itu seolah hilang dari pandangannya. Yang ada hanyalah dia sendiri dan pemuda yang mengguncangkan hak batinnya itu. Seolah-olah ruang pesta malam itu hanya disediakan untuk sepasang anak muda yang tak sengaja saling memasang jerat cinta itu, bukan untuk lainnya. Kecemerlangan tatapan mata gadis itu seolah melebihi sinaran Phoebus. Bahkan sinaran cahaya bintang pun tak mampu mengalahkan cahaya mata gadis itu.
Kini pemuda itu terlihat seolah sedang bersiaga menunggu peperangan cinta dengan memegang busur dan anak panah emas. Ia tampak sedang merentangkan busur sekuat tenaga dengan tangannya yang kokoh, membuat Juliet berusaha melarikan diri menghindari lesatan tajam anak panah yang akan menyerang kebeliaan dan kelembutan hatinya. Namun anak panah telah melesat tajam, mengenai sasaran lebih cepat dan tepat, sehingga Juliet tak sempat menghindar dari mata panah yang menusuk hati dan ujungnya menembus kepala. Juliet menyerah pasrah, mengalah untuk mengumpulkan kekuatan dari kelemahan lawan, berharap mendapatkan kekuatan lawan untuk membalas serangan. Sejak detik itu, ia mulai membenci kemeriahan pesta dan hanya merasakan kebahagiaan ketika matanya bersitatap dengan mata sang kekasih hati. Rasa sakit dalam hati atau peperangan mereka telah sirna. Dikalahkan kilauan cinta sejauh itu, mereka hanya bisa saling bertukar pandang, saling menatap dari kejauhan, berusaha mengukur seberapa dalam rasa persahabatan berakar dalam dada masing-masing dan membiarkan rasa itu tetap tumbuh. Panah cupit telah menembus ke dalam jantung, membuat kedua orang itu berusaha mencari cara untuk mengakhiri perang. Mereka ingin berdamai dan berusaha saling mengenal dengan sedikit percakapan. Keberuntungan gadis itu menaungi keinginan mereka untuk saling mendekat. Romeo mendekat sambil membawa obor layaknya seorang kesatria bermaksud menjemput gadis itu untuk menari bersama. Tampak kebahagiaan menyinari wajah Juliet saat menyambut Romeo. Namun sekejap kemudian ia berusaha menyembunyikan kebahagiaan yang baru saja mengisi rongga dadanya. Sebagai dewi pujaan yang memenangkan malam melebihi semua orang di Verona, ia harus mampu menguasai keadaan dengan sempurna agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia merasa harus menjaga martabatnya. Sementara itu Romeo sedang berjuang demi merebut tempat, mendekat ke arah kursi tempat Juliet duduk agar bisa berdansa bersama. Bunga rumpawan penghias pesta malam turun dari kursi dengan kebahagiaan membuncah di dada dan semakin bertambah ketika Romeo mendekat. Kini di sisi kanan Juliet duduk Romeo dan di sisi lain duduk orang yang bernama Mercutio. Mercutio merupakan salah seorang keluarga kerajaan yang cukup terhormat karena tutur katanya berwibawa dan menyenangkan bila diajak berbincang. Bagaikan seekor singa yang berada di antara domba-domba, ia terlihat kokoh, begitulah Mercutio dalam pandangan gadis-gadis lugu. Ia berusaha menggenggam tangan Juliet selembut salju dengan gerakan yang bersahabat. Namun, kebekuan gunung es tidaklah terasa sedingin dengan Mercutio bagi Juliet. Meski bagi Mercutio seolah sedang memegang bara, secepat kilat sang kesatria menyambar tangan Juliet. Meski terasa gemetar, Juliet menyukai kehangatan genggaman Romeo. Kejadian itu membuat Romeo rela menderita. Tidak peduli gadis tersebut mencintainya sepenuh hati atau hanya berpura-pura. Juliet dengan kelembutan dan kehalusan jemari tangan segera menyambut genggaman Romeo. Betapa kebahagiaan yang datang dalam sekejap itu terpatri dalam dada Romeo hingga lidahnya seketika membisu. Musik lembut menenggelamkan Romeo dan Juliet dalam samudera kehangatan jiwa yang tak bertepi. Langkah kaki seolah tidak berbunyi dan mereka seperti terbang ke langit sunyi tetapi membahagiakan. Sepatah kata pun tak mampu ia ucapkan meski sekedar menyatakan keinginan untuk memiliki Juliet ataupun meminta maaf atas kelancangannya memegang tangan halus itu. Begitu pula dengan Juliet. Ia tampak gelisah. Terlihat jelas rona wajahnya berubah dari pucat lalu memerah, dari merah menjadi pucat, bergantian mengungkapkan kecamuk perasaan hati. Kekuatan perasaan cinta membisukan lidah meski Juliet merasa rindu mendengar ungkapan cinta yang akan dikatakan. Juliet rela menanti lama demi mendengar suara sang pahlawan, namun Romeo hanya terdiam mengiringi kesunyian yang menyelimuti mereka. Akhirnya dengan suara bergetar karena malu dan bahagia mendapat kesempatan berhadapan dengan Romeo, Juliet memberanikan diri untuk berucap, "Duhai, semoga kedatanganmu ke tempat ini diberkahi." Namun hanya kalimat itu yang sempurna keluar dari bibirnya. Ia tak sanggup lagi berbicara ketika cinta yang diharapkan semakin mendekat. Lidah Juliet seolah melekat erat sehingga tak ada satu kata pun yang mampu ia ucapkan lagi.
Sambil berusaha keras menahan gejolak dalam dada, pemuda itu menjawab dalam keterpesonaan. Kesempatan. Mulutnya tiba-tiba tersekat, namun setelah mampu mengendalikan diri, ia melanjutkan. Kesempatan seperti apa yang mendekat padaku, duhai gadis pujaanku? Kehadiran diriku di tempat ini hanya diberkahi jika bisa memuji dan membuatmu bahagia. Juliet kembali menguasai dirinya dan berusaha membalas ungkapan Romeo. Sejenak ia menatap pilu, namun sejurus kemudian berkata dengan senyum bahagia, "Jangan meragukan keajaiban, duhai cahaya hatiku. Satu-satunya pangeran impian dalam mimpi maupun terjaga. Lihatlah, tangan Mesetio yang dingin telah membekukan tanganku. Alas kemurahan hatimu, engkau kembali menghangatkan diriku dengan sentuhanmu." Romeo membalas penuturan Juliet dengan tegas. "Jika begitu, maka para dewa telah memberkahiku dengan berbagai kesenangan dari langit. Dewa telah membuat keberadaanku di sini menjadi pelayan demi kebahagiaan dirimu. Demikian pula diriku dianugerahi kebahagiaan yang sama seperti layaknya aku berhasil menguasai suatu negara. Duhai, semoga waktu ini diberkahi karena telah meminjamkan kebahagiaan yang aku harapkan. Mungkinkah bisa kumiliki dewi hayalan dambatan hati? Hanya kepada Tuhan aku memohon, sebagai pengganti penderitaan masa lampau, agar diizinkan melayani, mematuhi, dan menghormatimu sepanjang hidup. Semoga engkau mampu melihat ketulusan jiwaku. Jika engkau percaya bahwa kebenarannya tak bisa disangkal, pun aku sama sekali tidak melihat sinar kebohongan dalam tatapanmu. Jika sentuhan tanganku mampu menghangatkanmu, pastikan bahwa panas yang berasal dariku itu mampu menyejukkan seperti yang aku rasakan melalui telapak tanganmu. Meski itu belum seberapa jika dibandingkan dengan tatapan sekilas dan kilauan cahaya berkobar pada mata menyenangkan yang menghiasi kecantikanmu, menumbuhkan rasa cinta, menyalakan api dalam perasaan kita. Lihatlah, pikiranku telah meleleh lebur tanpa bentuk, juga keadaanku menjadi merana. Jika engkau tidak menolong, pastilah diriku akan hancur menjadi abu. Semoga timbul belas kasihan padaku, orang yang telah memaksamu terbakar."